الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini penuh dengan naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berbondong-bondong menuju tempat yang mulia dan agung ini. Mudah-mudahan gerak langkah kita yang disaksikan oleh Allah dan dicatat oleh para malaikat, setiap tapak-tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah, dan mudah-mudahan menjadi jalan pemudah kita untuk masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sudah 1 bulan penuh, 30 hari kita menjalankan ibadah shaum, ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan penuh keimanan, dengan penuh harapan, imanan wahtisaban, seluruh rangkaian ibadah yang kita jalani dari hari pertama sampai hari ke-30 kemarin, Allah terima, Allah lipat gandakan, dan mudah-mudahan Allah catat sebagai amal soleh bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat kembali Surat Al-Baqarah ayat 183, ketika Allah menyampaikan maksud tujuan dari kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, supaya semoga mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi la'alla di sini, kalimat la'alla sebagai harfu tarji, al-qailnya yang berfirman, yang mengatakan itu Allah, sehingga maknanya bukan hanya sekedar semoga atau harapan, tapi kepastian, dan insya Allah kita akan betul-betul mencapai predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Pada tajuk atau tema khutbah pada kali ini yaitu 3 sifat atau 3 karakter orang-orang yang bertakwa. Para ulama menyebutkan setidaknya ada 3 sifat atau 3 karakter orang-orang yang sudah sampai pada tingkat ketakwaan kepada Allah SWT. Sifat yang pertama, mereka mempunyai karakter ahsanun nas, menjadi orang-orang yang baik untuk dirinya, baik untuk keluarganya, baik untuk sekeliling masyarakatnya, dan juga baik untuk negaranya. Bahasa mudahnya, ahsanun nas ini adalah orang-orang yang mempunyai sifat apian. Orang kalau dekat dengan dia merasa aman, merasa tenang, merasa selamat dari lisannya, dari perilakunya, karena dalam hatinya ada sifat rafah dan juga rahmah, lembut, penuh kasih sayang, dan mempunyai sikap penuh menyantuni bagi semuanya. Maka teladan agung yang bisa menjadi contoh bagaimana kita supaya menjadi orang-orang yang mempunyai sifat ahsanun nas ini adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu adalah manusia yang betul-betul baik untuk keluarganya, baik untuk masyarakatnya, baik untuk negara, dan juga baik untuk umatnya sampai akhir kiamat nanti. Saking lembutnya hati Rasulullah, saking apiknya sikap Rasulullah, para sahabat itu setiap hari hanya ingin bertemu dengan Rasulullah. Hanya sekedar melihat senyumnya Rasulullah saja sudah membuat hati tenang dan bahagia. Dalam satu riwayat disebutkan, Rasulullah pernah datang ziarah ke rumah salah satu sahabat. Lalu diketuklah pintu rumah itu dan Rasulullah mengucapkan salam. Salam yang pertama tidak ada jawaban. Salam yang kedua tidak ada jawaban juga. Salam yang ketiga pun juga tidak ada jawaban dari orang yang ada di dalam rumah. Lalu kemudian karena 3 kali diketuk, salam tidak ada jawaban, lalu Rasulullah meninggalkan rumah tersebut. Orang yang ada di dalam rumah itu sebetulnya mendengarkan Rasulullah datang dan mengucapkan salam. Lalu dibukalah pintu, dikejarlah orang yang ada di dalam tadi kepada Rasulullah dan meminta maaf. Ya Rasulullah, bukannya saya itu tidak mau menjawab salam engkau. Saya hanya ingin mendengar dan engkau mendoakan aku, rumahku dan keluargaku. Begitu senangnya sahabat itu dengan Rasulullah. Hanya sekedar melihat senyum Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah, itu menjadi satu kebahagiaan yang luar biasa. Nah, maka mudah-mudahan kita selama 30 hari Ramadan ditarbiyah, dididik menjadi orang-orang yang mempunyai sifat ahsanun nas. Orang dekat dengan kita menjadi aman, aman dari lisan kita, aman dari perilaku kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Sifat watak karakter orang yang bertakwa yang kedua, mereka adalah orang-orang yang mempunyai sifat ajwadun nas. Kalau asanun nas tadi artinya apian, ajwadun nas artinya lomo, dermawan. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain. Harta yang dia cari dengan penuh susah payah, kerja keras, tapi dia sadar bahwa hartanya ada katutan terbawa hak-hak orang miskin, hak-hak para mustahik. Maka orang bertakwa itu adalah mereka yang mempunyai sifat ajwadun nas, lomo, nyak-nyak. Mudah-mudahan 30 hari kita berpuasa, kita bisa merasakan bagaimana rasanya lapar, rasanya haus, dan bagaimana kita juga mempunyai rasa empati. Tidak hanya sekedar kasihan melihat orang yang ada di bawah kita, tetapi kita mau menolong, tergerak hati kita untuk membantu mereka. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran itu, ayat pertama yang disebutkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita membesarkan asma Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Tetapi kita juga ingat bahwa surat terakhir dalam Al-Quran itu ditutup dengan surat An-Nas. Berbicara tentang manusia, artinya ibadah kita harus menegak kepada Allah, soleh secara pribadi dan individual, tetapi kita juga harus soleh secara horizontal, soleh secara sosial, melihat orang-orang sekeliling kita dan kemudian kita mau membantu keadaan mereka. Begitu juga ketika kita sholat, kita awali dengan takbir Allahu Akbar, membesarkan asma Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah, semuanya kecil di hadapan Allah. Tetapi kita akhiri sholat kita dengan ucapan salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, dan juga ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Artinya dalam sholat pun kita dididik untuk menegakkan hati kita, pikiran kita kepada Allah, tetapi ujungnya kita juga harus melihat kanan kiri kita, tetangga kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada perkataan seorang ulama bernama Muhammad Ja'far As-Siddiq. Beliau mengatakan, jika ingin tahu kedalaman agama seseorang, jangan lihat dari seberapa banyak dia sholatnya. Jangan pula kamu lihat seberapa banyak dia puasa dan sedekahnya, tetapi lihatlah bagaimana cara orang tersebut memperhatikan dan memperlakukan orang lain. Mudah-mudahan selama 30 hari Ramadan, agama yang kita bawa dalam hati jiwa kita semakin dalam, membentuk pribadi yang soleh secara individual maupun soleh secara sosial.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat watak karakter orang yang bertakwa yang ketiga adalah mereka yang mempunyai sifat asja'un nas. Memiliki sifat syaja'ah, berani, kendel, menghadapi apapun, menghadapi situasi apapun. Tidak ada yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melihat kemungkaran, baik itu di lingkungan keluarganya, di lingkungan masyarakatnya, maupun di lingkungan yang lebih luas lagi, dia punya prinsip man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Dia coba ubah dengan tangannya, dengan kebijakannya sebagai seorang pemimpin. Fa ilam yastati fa bilisani. Kalau dia tidak mampu mengubahnya dengan tangannya, kekuasaannya, maka dia ubah dengan lisannya. Fa ilam yastati falyughayyir bi qalbi. Kalau tidak dengan kekuasaan, tidak dengan lisannya, maka setidaknya hatinya menolak atas kemungkaran yang terjadi, dan dia doakan mudah-mudahan keadaan itu menjadi keadaan yang lebih baik. Sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu makna dari takwa adalah ittiqa. Ittiqa itu artinya mengambil batas. Dia berani bersikap, mengambil batas mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang harus dia lakukan, dia kerjakan, dan mana yang harus dia tinggalkan. Ittiqa, orang-orang yang memiliki sifat asja'un nas, dia berani, kendel, punya nyali, mengambil batas. Jika benar, lakukan. Jika salah, tinggalkan. Yang benar tetap dikatakan benar, yang salah tetap dikatakan salah. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 30 hari sudah kita ditarbiyah, dididik, dikembangkan potensi kita. Mudah-mudahan sudah lahir keseimbangan di dalam diri kita. Seimbang antara kepribadian, kesolehan secara pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga kita mempunyai kepribadian yang soleh secara horizontal dan secara sosial. Maka mari kita akhiri khutbah Idul Fitri 1446 Hijriah pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima semua rangkaian ibadah puasa kita, Allah lipat gandakan pahalanya, dan mudah-mudahan Allah ridho menjumpakan kita, memanjangkan usia kita untuk bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna
وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. الله هون علينا في شكرة الموت وناجة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا مباركا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.